adik-adik sekolah minggu, bertemu lagi dengan kakak guru sekolah minggu dalam video online ibadah anak sekolah minggu HKBP Jalan Simalingkar. Sebelumnya kakak mau nanya dulu nih, adik-adik yang di rumah apa kabar? Baik, Kak. Iya, kabar baik. Dan kita bersyukur karena kita masih dalam lindungan Tuhan. Dan yang terpenting adik-adik harus tetap semangat. Nah, udah disiapin belum 3 hal yang setiap minggunya selalu diingatkan guru-guru sekolah minggunya sebelum mengikuti ibadah? Apa saja itu adik-adik? Yang pertama adalah Alkitab, buku Kidung Jemaat, dan yang ketiga adik-adik harus mempersiapkan hati dan pikirannya sebelum memulai ibadah. Nah, adik-adik, kita undang untuk bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, yang menyertai dan melindungi kami sampai pada hari ini. Pada saat ini Tuhan, kami guru sekolah minggu, anak sekolah minggu dari HKBP Jalan Simalingkar B datang ke hadapan-Mu bersatu hati, memuji dan memuliakan nama Tuhan, menaikkan doa kami ini Tuhan. Dan sebentar lagi pun kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati setiap kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melangkahkan kaki kami ini dengan kepastian di dalam keselamatan dalam Yesus Kristus. Bapa yang maha baik, kami serahkan waktu kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kami menjadi kuat di dalam kami melangkah, walaupun saat ini Tuhan pandemi Corona COVID-19 masih merajalela di dunia ini, terlebih di Indonesia. Tetapi kami percaya di dalam Tuhan kami dapat melangkahkan kaki kami dengan sukacita. Di dalam nama Yesus Kristus kami mohon ampun untuk dosa dan salah kami, agar kami layak datang ke pelataran-Mu yang kudus untuk mendengarkan firman Tuhan yang kudus. Di dalam nama Yesus, amin. Ya anak-anak sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Inang calon pendeta Erliza Borusilalahi STH, mari kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan bernyanyi lagu I love you Jesus, deep down in my heart. Baik, 1, 2, 3. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami hingga di saat ini, di hari Minggu ini Tuhan masih memberikan sukacita kepada kami. Ya Tuhan Allah, sebentar lagi kami mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu ya Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh dimengerti dan dipahami oleh anak-anak-Mu yang mendengar. Kuatkan anak-anak-Mu dan mampukan mereka Tuhan untuk melakukan firman-Mu di dalam hidup mereka. Terimalah doa kami ini Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita buka khotbah kita untuk hari ini.
tertulis di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1 hingga ayat 11. Inang baca dari sini dan adik-adik sekalian membacanya dari rumah masing-masing. Kita membaca. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang umur hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue ara." Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga?" Yesaya menjawab, "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak?" Hizkia berkata, "Itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak." Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak, yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, khotbah kita di hari Minggu ini tentu tidak membingungkan lagi. Tentu sudah pernah didengarkan oleh adik-adik, karena ini adalah kisah seorang nabi yang bernama Hizkia. Nah, siapakah Nabi Hizkia ini? Nabi Hizkia ini adalah seorang nabi yang dibesarkan di tengah keluarga yang menyembah berhala. Dia besar di tengah lingkungan orang-orang yang menyembah berhala, jauh daripada penyembahan kepada Tuhan yang kita sembah seperti sekarang ini. Mereka menyembah berhala, tetapi Nabi Hizkia ini berbeda dengan anggota keluarga lainnya. Apa bedanya? Ya, Hizkia berbeda dengan keluarga lain karena ia setia dan taat menyembah Tuhan Allah. Nah, Tuhan yang disembah oleh Raja Hizkia ini seperti Tuhan atau Tuhan yang kita sembah saat ini. Ia Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, adik-adik sekolah minggu, Hizkia berbeda dengan keluarga lainnya. Walaupun ayahnya menyembah berhala, keluarga yang lainnya menyembah berhala, bahkan lingkungannya semua menyembah berhala, tetapi Hizkia memilih untuk tetap setia dan hidup benar di hadapan Allah. Nah, berani berbeda dari keluarga, berani berbeda dari anggota keluarga, bahkan berbeda dengan orang tuanya. Adik-adik sekolah minggu, kemudian
dengan memilih berani berbeda dengan keluarga lainnya, apa yang didapatkan Nabi Hizkia? Apakah dia selalu senang? Apakah dia selalu sehat, jauh dari sakit penyakit? Tidak. Justru walaupun Hizkia memilih untuk menyembah dan setia kepada Allah, Hizkia tetap jatuh sakit. Bahkan dia divonis akan segera meninggal. Di permulaan perikop dikatakan supaya Hizkia mengatakan atau mengucapkan kata-kata terakhir kepada keluarganya karena ia akan segera mati. Tetapi mendengar itu Hizkia sangat terpuruk. Hizkia sangat terpukul dan ia berdoa serta meratap kepada Tuhan. Dia dengan sepenuh hati bersedih, mengungkapkan isi hatinya, kesedihannya kepada Tuhan. Kemudian apa yang terjadi? Tuhan mengasihi Hizkia. Tuhan bahkan tidak jadi mengambil nyawanya. Hizkia diberi umur yang panjang, diberi pertambahan usia sebanyak 15 tahun. Hizkia mendapat pertambahan usia 15 tahun. Itulah yang didapatkan Hizkia, adik-adik sekolah minggu sekalian. Hizkia memilih berbeda dengan keluarga lain. Hizkia memilih setia dan benar di hadapan Tuhan. Maka Hizkia mendapat kasih dari Allah dengan pertambahan usianya. Nah, adik-adik sekolah minggu, apa yang hendak kita contoh dari hidup Hizkia ini? Kira-kira ada yang tahu? Ya, betul. Kita harus menjadi contoh yang baik di tengah keluarga. Walaupun berbeda latar belakang keluarga, mungkin kita hidup di tengah keluarga yang harmonis, keluarga yang tekun beribadah, tapi ada juga yang dari keluarga yang kurang untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, ada saja kadang orang tua yang jarang kita lihat berdoa. Bahkan ada orang tua yang menyuruh anaknya pergi sekolah minggu, tetapi orang tuanya tidak beribadah. Itu bukan hal yang patut dicontoh ya adik-adik. Walaupun orang tua begitu, tetapi anak-anak sekolah minggu, anak-anak kekasih Allah harus memilih tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan, baik dan benar di hadapan Tuhan seperti Nabi Hizkia. Berani memilih yang berbeda dengan anggota keluarga lainnya, asalkan hal itu adalah hal yang benar, ya. Ada saja kadang seorang ayah tidak tahu berdoa, tidak berani berdoa, tetapi anak-anak sekolah minggu semua, walaupun ayah kita seperti itu, tapi anak-anak sekolah minggu tidak boleh, harus berani berbeda, harus berani memimpin doa di tengah ibadah, harus berani memimpin doa ketika ada acara keluarga besar. Supaya apa? Supaya keluargamu turut bahagia melihat kebaikanmu, supaya keluargamu menjadi ikut menyembah Allah, supaya keluarga kita bahagia. Seperti topik minggu hari ini, membangun keluarga bahagia. Gimana caranya membangun keluarga bahagia? Yang pertama, kita harus berani berbeda dari anggota keluarga lainnya. Seperti Raja Hizkia. Berani berbeda adalah berani melakukan hal yang baik, ya. Jangan hal yang buruk. Berbeda dari anggota yang lain baik, tetapi kita melakukan yang buruk. Bukan seperti itu maksudnya. Kita harus membawa hal yang benar di tengah-tengah keluarga. Kita harus menjadi contoh yang benar untuk membawa kebenaran kepada anggota keluarga sekalian. Nah, adik-adik sekolah minggu yang lain, yang menjadi contoh yang lain untuk yang dapat kita lakukan di tengah keluarga adalah takut akan Tuhan.
kalau misalnya ada anggota keluarga yang lain jarang beribadah, malas beribadah, tetapi anak-anak sekolah minggu harus rajin beribadah seperti Hizkia. Bahkan kalau sudah rajin beribadah, apakah tidak sakit? Bukan, tetapi akan suatu saat kita akan jatuh sakit. Tetapi Raja Hizkia menyerahkan segala persoalannya kepada Tuhan. Dia meratapi berarti mengakui segala dosanya di hadapan Tuhan, dan ia tidak mengandalkan kebaikannya di hadapan Tuhan. Maka adik-adik sekalian, ketika adik-adik boleh melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan dan tetap beribadah kepada Tuhan walau keluarga yang lain tidak, maka Allah akan mengasihimu. Allah akan memberikan engkau panjang umur, kesehatan seperti Raja Hizkia. Pertambahan usia akan diberikannya padamu, maka keluargamu juga akan bahagia dan engkau menjadi seorang yang dapat membangun keluarga yang bahagia di dalam nama Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa untuk firman yang sudah kami dengarkan hari ini. Ya Tuhan Allah, mampukanlah kami anak-anak-Mu ini untuk menjadi contoh yang baik dan benar di tengah keluarga, seperti Nabi Hizkia yang memilih berani untuk berbeda dengan keluarga lainnya. Nabi Hizkia yang memilih untuk tetap setia, percaya kepadamu, dan tidak mengikuti keluarga lainnya. Ya Tuhan, sungguh Nabi Hizkia mendapatkan pertambahan umur yang panjang. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajari kami dari kisah ini. Ajari kami juga ya Tuhan, untuk berani berbeda dengan anggota keluarga lainnya. Ajari kami untuk menjadi contoh yang baik di tengah keluarga. Ajari kami untuk berani memimpin keluarga, supaya keluarga kami takut akan Tuhan dan menjadi keluarga yang bahagia di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu ini, jauhkan dari sakit penyakit ya Tuhan, dan lindungi mereka ya Bapa senantiasa dalam aktivitas mereka setiap hari. Ya Tuhan Allah, ampuni kami dari dosa-dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, setelah kita mendengarkan firman Tuhan tadi anak-anak, kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat 439. Siapa tahu judulnya? Lagunya seperti ini refrennya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Siapa tahu judulnya? Ya, bila topan keras melanda hidupmu. Kita bernyanyi 1, 2, dan 3. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa di
Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik untuk menjadi contoh yang baik di tengah-tengah keluarga, sehingga keluargamu menjadi keluarga yang bahagia di hadapan Tuhan Allah. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.